Guys, today we will learn about the trigonometric identities on a further explanation on previous topic. We'll learn about the identities. What is the identities? Identities will be talking much about how to prove something, how to prove the trigonometric functions to another trigonometric functions that share the same characteristic. So you can use the trigonometric identities to solve the equation, and you can prove the trigonometric identities. So this is the first thing that you will learn. So trigonometric identities, we have two parts. First, reciprocal. Reciprocal, we learned it already. Yeah, cotangent, cosecant, and secant. Cotangent is 1 over tan. Tan is sine over cos, so 1 over tan is cos over sine. And cosecant will be 1 over sine, secant will be 1 over cos. We already learned about this in the previous topic, but on the right side, the Pythagorean identity, this will follows the idea of sine square plus cos square equals 1, and it is continued to the next part. How about this? Later on, we will try to I'll try to explain you what is the next two parts here. First, yang sampai ini bedanya apa gitu. Okay, so on the Pythagoras theorem, it is a square plus b square equals c square, right? So if you want to divide by c, everything equals to 1, right? See, if I divide everything by c, it will be a square over c square, and you can write a over c bracket square, and the theta will be here. Yeah, I forget to put the theta here. The theta here, so a over c is sine theta, right? So sine theta square plus cos theta square equals 1. And you can put the square inside of the sine. It's the same, yeah. So sine theta bracket square is also equals to sine square theta. It's about the writing only. Oke, yang bikin beda cuman dia square-nya taruh di dalam biar nggak usah ribet-ribet pakai bracket gitu. Oke, and cos theta bracket square is also can be written as cos square theta. It's the same and also applied for tan. Tan theta bracket square is equals to tan square theta. Okay, that's how you think of the number that is called the trigonometry that is connected to the Pythagorean theorem. Okay, Pythagorean theorem is related like this. Okay, so hypotenuse, this is the opposite, this is the adjacent. So you can connect the Pythagorean rule into the trigonometric rules. Okay, if you have any question, just ask me. This is the basic. So I don't want to solve this first. I want to go to the next topic. I mean, not next topic. How do you convert this? Wait. And I will open the Word, Microsoft Word. I will send this to your PDF. Jadi yang pertama ada reciprocal. Reciprocal kita nggak usah terlalu banyak discussnya. Ya, kenapa reciprocal gampang? Ya, reciprocal kan waktu itu kita udah pernah belajar. Yang tadi 1 over sine equals cosecant theta, 1 over cos equals secant theta, 1 over tan equals cotan theta. And then you can also write as tan theta is equals to sin theta over cos theta. Ya, ini ekstra aja lah biar gampang gitu. Now, habis reciprocal kita belajar yang tadi apa? Pythagorean. Oke. Okay. Pythagorean featurings gitu ya, trigonometry. Oke, featuring. Ya, ada yang fit apa gitu, kayak artis aja. Oke, so jadi kalau Pythagorean rule is always applied on a right angle triangle, and let's say this is the theta, right? Ayo bikin lebih jelas aja, lebih gampang aja. So what is the opposite side? Here is the opposite side. Just write O. O, oke, O aja ya. O gitu. Ini A, ini H, right? Hypotenuse, opposite and adjacent. So according to the Pythagorean rule, sine equals so cos
equals to cah, sokah toah tan equals to oa, right? So, and also the Pythagorean rule applies hypotenuse square equals opposite square plus adjacent square. What I try to modify is the Pythagorean rule. I want to divide everything by hypotenuse square. So h square over h square equals o square over h square, not zero, yeah, careful. A square over h square. So h square over h square is 1. Opposite over h square is o over h square. I just repeat one more time just now. Kok ini equal sih? Salah tahu. Plus. Ya. Plus. Plus. A over h bracket square. So 1 equals opposite over hypotenuse kan sine. Nah ini ya, kita tinggal connect. Sine square theta plus cos square theta 1. Or you can just write like this, guys. Ya, biar enak ya. Sama aja ya, one-nya tinggal putar-putar aja. Terus kalau misalnya gue mau ganti sama yang lain, bisa nggak? Bisa aja. Misalnya, start from here. Saya mau ganti divide-nya bukan sama h square dah, gue maunya sama yang lain gitu. Bisa, tapi kayaknya ribet ya, ribet banget lah jadinya. Ya. You mau ganti jadi opposite square, divide by opposite square. Ya, jadinya h square over o square equals 1, right? Langsung aja ya, a square over o square. H over o itu apa? Lawannya sine. Reciprocal of sine apa? Kosekan, right? Yang ini, ambil yang ini. Ya. Tapi kan capek ya, nggak usah. Nah, kita mulai dari yang ini aja, yang bawah. Wait, udah ya. Saya mau copy di sini aja. Oke. Copy sini. Ada 2 lagi sebenarnya yang tadi ya bilang ada 2 lagi ya. Jadi yang satu itu nanti kotakin. I want to divide everything by sine square. So 1 plus cos over sine. Cos over sine itu apa? You lihat, cos over sine itu cotangent. Ya, cotangent. Oke, so cotangent square equals 1 over sine square itu apa? 1 over sine kita taunya secant. Kosekan. Jadi kosekan square. Gitu. Ya. Potong dulu, rapiin dikit. Rapiin dikit aja. 1 plus cotangent square theta equals cosecant square theta. Oke, terus ada lagi, ada satu lagi. You divide bukan by sine square, you divide by cos square. Kita coba lagi di sini. I want to divide everything by apa tadi? Apa tadi? Itu cos square, ya. Divide by cos square. Jadinya sin over cos berapa? Sin square over cos square tan. Tapi tannya harus pakai square, right? Plus 1 equals 1 over cos square secant square theta. Udah. Jadi sebenarnya when you remember this, when you memorize this, not remember, memorize this sama ini, and then this, and then this, and this, ekstranya you bisa tinggal dapat yang C2 ini, yang warna lain, yang maroon sama purple, dark purple. Jadi I will give you the different color of level. Why it is different? Because this is the derivative, turunan. Turunan itu ya derivatif dari si ini, dari yang tadi. Oke. Sama ini. Oke, sama aja sebenarnya. Tapi ya ini biar lebih banyak aja. Kok banyak jadi lebih enak, lebih gampang nanti jadinya. Oke, ayo jujur aja cuma hafal yang kuning. Yang hijau harus turunin dulu sambil ngajar sambil hafal-hafal ulang gitu. Ya. Ini ada theta ya, lupa. Cos square theta. Oke, sorry, nggak muat. Bukan nggak muat. Tadi itu yang di bawah apa? Cos. Cos square theta. Ya. Semua divide by cos square theta. Jadi sin over cos kan tangent square. Terus cos square over cos square 1, right? 1 over cos itu kan secant, tapi karena square dia jadi secant square. Gitu. Oke. Ini gambarnya nggak bagus. Wait. Nah, lebih enak kali kelihatannya ya. Oke, square yang lain udah oke. Jadi yang kuning yang kuning udah tinggal dihafal, yang hijau ya bisa lo turunin, bisa lo hafal juga kalau nggak mau gitu.
Okay, so Pythagorean rule featuring trigonometric rule, we are done for this. And I will copy. Lanjut lagi ke next topic. Now, how do you solve this? Ini kalau solving ini beda lagi ya. Ini kayak tadi case-nya beda dikit. Ini udah kita pernah pelajarin sebenarnya. Lu perhatiin. Bentar. Nggak mau lihat ke situ ya, lihat ke bawah. Nggak terlalu efektif juga belajarnya karena langsung dikasih hasil. So, let's try to solve the trigonometric rules. I mean, how to solve this? Solve, ya. Ini harus ingat yang lama ya. Oke, so kalau you tinggal pindahin ini ya negative 5 plus 3 kan. 2 cos theta equals negative 5 plus 3. 2 cos theta equals negative 2. Cos theta equals negative 1, right? So, udah tahu nih, ingat nggak yang cosnya 1 nilainya berapa? Negatif, dia either quadrant on the second quadrant or third quadrant, right? Because cos rajanya ada di first quadrant and fourth quadrant, right? Ingat gak nih? Ini yang kemarin aja sebenarnya, jadi nggak ada hubungan sama yang tadi gitu. Oke. Now, how do you solve this? Oke, yang nilainya 1 berapa? Cos 0, right? Cos 0 nilai 1, tapi dia harus quadrant 2. Quadrant 2 itu 180 minus sama quadrant 3 180 plus. Ya, you pilih satu. Ingat ya, kalau kayak gini, you pilihnya satu aja, either second quadrant or third quadrant. Find the simplest. The simplest is on the third quadrant. Kenapa? 180 plus. Simple aja kan. 180 minus kan kayak repot. Ya, tapi nggak apa-apa juga sih. Ya, so cos theta equals cos 180 minus. You mau pakai second quadrant, I pick second quadrant. 0. Iya dong. Soalnya kan dia jadinya 1. Cos berapa yang nilainya 1? 0. So, cos theta equals 180. Cos 180. Remember how to do? Ingat nggak kalau cos formulanya apa? Cos X sama dengan cos A. Ini rules-nya, sorry, taruhnya di sebelah kanan aja. Kalau cos, the theta will be A plus K times 360 atau negative A plus K times 360. Ini kayaknya sih cuma satu jawaban deh. Saya curiga cuma satu nih. Kita coba proof ya. Theta equals 180 plus 36K times 360. So the theta will be, if K equals 0, 180. Kalau K equals 1 udah kelebihan. Ya. Coba kalau yang negatif. So theta equals negative 180. Ini udah nggak ada jawaban lagi ya, cuma 180 satu biji doang tuh. Terus yang kedua, yang theta yang berikutnya, yang ini nih, ini kan yang pertama. Ini yang kedua, gitu ya. So, negative 180 plus K times 360. Kalau K-nya 0, nggak mungkin. Kalau K-nya 1, theta-nya juga 180. So, the answer is only 180. Tapi hati-hati, guys. Dia mintanya in terms of pi. Ya udah, yuk tinggal ganti jadi pi aja. 180 degree jadi radian gimana? Tinggal dijadiin gini. Ingat ya formula-formulanya ya. Degree to radian. Jadi misalnya X degree to radian, you tinggal kali pi over 180. Gitu. Ya. Kalau radian to degree times 180 over pi dilawan aja. Oh ya udah, berarti jawabannya cuma 180 degree, tapi jadiin pi. So pi radian. This is the only answer. Oke, coba kita lihat ya. Ini dia salah tulis kayaknya deh. Oh, beda. Ini jawabannya pi aja ya, udah sendiri gitu. Ini kelihatannya gampang banget ya, tapi memang nggak ada jawabannya. Ini harusnya salah juga nih guys. Ini harusnya 2. Ya terus ini cos theta baru negatif 1. Yang negatif 1 berapa? Yang pi aja. Udah dia kayak cepet aja gitu. Ya. Kalau you mau pakai yang lebih keren lagi guys, ada lagi nih. Ini kalau pertama cara solving biasa ya. Solving yang kuno. Ada cara lain guys. Cara lainnya gini, taruh di sebelah. Pakai graphical method. Ya. Graph method. Kan dia adanya cos theta equals cos 180. Jadi you tinggal masukin cos theta equals negative 1, dia taruh di sini, sorry ya. Di sini. Cos theta equals negative 1. Ini dia nggak diajarin ya, tapi kalau mau belajar boleh. Karena you udah pernah tahu juga yang graphical method, yang cos theta tuh kayak apa sih? Cos theta kan startnya begini. From 1 until negative 1. Dia begini kan? Bener nggak?
Ingat ya, harus ingat loh ini. 2 pi biasa. Berarti yang nilainya negatif 1 siapa? Waktu dia di sini. Ini nilainya berapa? Pi, selesai. Udah, yang negatif 1 pi, gitu doang. Tapi kalau yang beberapa ada 2 jawaban tuh. Ada 2 jawaban. Ya agak susah lah lihatnya. Ya, graph method pakai langsung gini. Jadi jawabannya pi, exact pi. You don't have to use this rules anymore. Ini rule yang udah pernah kita pelajarin sih. Sir, Yes? sir. Itu Ya, yang cos theta sama dengan 1, terus tahu kuadran 2 atau 3 tuh gimana? sama. Kalau kuadran ini tadi kan kita cobanya pakai kuadran 2 ya. Kalau pakai kuadran 3 jawabannya bakal sama, 180 juga. Coba deh. 180 plus 0 kan? Right? Oh, iya, iya. Ya. Jadi 180 tinggal dikurang aja. Sama aja sih 180 plus minus 0. Tadi yang mungkin beda kalau yang bukan 180. Kalau bukan yang negatif 1. Soalnya kalau graphical method juga jawabannya cuma di sini. Tuh. Ya kan yang negatif 1 cuma ada di sini, guys. Nggak ada yang lain. Kalau 1 bisa 2, 0 or 2 pi kalau dia tanyanya 2 pi, tapi 2 pi nggak nyampe sih. Ya, nggak ada equal sign-nya gitu. Ya, jadi lumayan gampang sih ini. Sir, Oke. Ada lagi yang mau nanya? sir, Yes. itu kenapa minus 0 ya, sir? Soalnya dia yang cos yang nilainya 1 berapa? Pakai graf ini kan. Pakai yang table hafalan itu. Yang hafalannya ini loh. Yang 0, Oh, 30, 45, 60, 90. Ini loh, ingat nggak? oh iya. Nggak muat. Nah, ini ya hafalannya. Angle, sin, cos, tan. Ini kan 0, half, square root 2 over 2, square root 3 over 2, sama 1. Ini 1-nya di sini, terbalik. Square root 3 over 2, square root 2 over 2, 1 over 2, 0. Ini lupa. 1. Ini bisa salah nih, bentar ya. Square root 3 over 3. Ini Kevin, yang di sini. Ya, yang nilainya 0 kan. Oh, oke. Itu. Yang nilainya 1 berapa nilai angle-nya? Ini 1, ini square root 3, ini undefined. Ya, ngerti kan Kevin? Iya, thank you, sir. Oke. Sip, lanjut ya. Ini copy ulang. Terus kita lihat lagi yang berikutnya ya. Solve the other. Oh, ini ya, pakai kosekan. Waduh, gimana nih? Sampai 4 pi lagi. Capek ya. Gimana caranya nih kalau sampai 4 pi? Oke, ini caranya banyak nih, lu lihat. Banyak, dia langsung kasih aja. Padahal bisa harus pakai cara gitu. Ya. Kalau gue sih caranya gampang. You mau pakai graph atau enggak, terserah. Ya, in my opinion, that's your choice. Tapi, saya lebih suka pakai rumus sih. Memang kayak dari sononya, udah otaknya tuh udah pakai rumus doang. Masukinnya. Oke, kosekan. Gitu kan? Berarti tinggal dikali silang aja ya, cross multiply ya. Negative 2 times sin theta equals 1. So sin theta equals negative 1 over 2. Saya lebih suka pakai formula. Ya, emang dari sononya. Jadi ini kan all sin tan cos. It's either third quadrant or fourth quadrant for sin of negative. Ya, sinnya negatif nih. Jadi third or fourth. You pilih satu. Third aja. Third itu berarti 180 plus. Right? Something. Nah, berarti sin theta equals sin 180 plus berapa yang nilainya setengah? 30 guys, 30. Yang tadi ya, di sini. Tuh, yang nilainya setengah 30. Tuh, sin ya, lihat yang sin, terus yang 30 ya, udah setengah. Gitu. Nah, terus ngapain kita habis ini? Ganti lagi. Sin theta, sin 210. Right? Nah, terus problemnya sin formulanya beda sama cos. Kalau sin tuh gini, if sin theta equals sin A, so theta equals A plus K times 360, or theta equals A plus K times, 180 minus ya, 180 minus A plus K times 360. Ini hafalannya yang udah kayak waktu itu kita pelajarin, ya, yang trigonometric equations. Ya, jadi 180 minus A. Udah, berarti yang pertama, masukin lagi, ya, taruhnya di mana ya? Di sini aja deh. 210. 210 kan dia in terms of pi. Ya, gampangin dulu ya. 210 itu kita ganti dulu jadi berapa pi. Oke. Nah, caranya gini, 210 over 180 pi. Sesimpel kan? Simple banget, tinggal diginin doang biar nggak stres sama angka gede-gede.
Oke. Nanti 360-nya kita tinggal ganti. 360-nya kita ganti jadi 2 pi. Kan sama, 360 and 2 pi is equal, right? So, sin theta equal sin, kita gampangin ya, cross-cross, bagi 3, 7/6 pi. Oke, jadi yang pertama, 7/6 pi plus k times 2 pi, right? Hati-hati ya, yang di sini. Yang kedua, ayo taruhnya agak gini dikit biar bawah ada tempat. 180 kan pi. Jadi pi minus 7/6 pi. Kayaknya lebih ribet ya, tapi lebih enak sih. Nggak angkanya cuma kayak k pi gitu doang. Plus k times 2 pi. Nggak pakai angka ratusan. Kalau 210 kan ratusan kan. But again, it's up to your choice ya. I will give you a freedom to choose. Tapi ingat, balikin harus ke pi. Kalau ini kan udah langsung in terms of pi. Ya. Oke. Jadi kalau k equals 0, bisa dong. Ya. Tetanya equals 7/6 pi aja. Kalau k equals 1, tetanya ini berarti 7/6 pi plus 1 times 2 pi. Masih bisa loh guys, lu coba lihat deh. Soalnya batasnya gede. Batasnya sampai sini. Tuh. Lihat ya. Sampai 4 pi. Ya masih bisa lah ini. Kan 7/6 itu kalau kita ganti jadinya 1/6 kan. Kita gampangin dulu. Jadinya 3/1/6. Kalau yuk k-nya tuh udah nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Soalnya kalau k-nya 2, ya udah 4 pi tambah. Ini kan jadi 4 pi, right? Kegedean. Oh, udah jawabannya pertama ini, kedua ini. Nah, yang ini sekarang kita simplify dulu, pi minus 7/6. Pi itu kan 6/6 pi, right? Ini kita ganti ya. Pi jadinya 6/6 pi. Biar denominatornya equal, negatif 1/6 pi plus k times 2 pi. Ya. Kalau k-nya 0, nggak mungkin karena negatif, dia maunya positif dari 0. So start from k equals 1. So the theta will be negative 1/6 pi plus 2 pi. Karena k-nya 1. Berapa tuh? 2 kurang 1/6. Ya udah gampang. Kalau you udah belajar di belajar fractions, jadi 1/5/6 aja. Kalau lu males, kalau aduh nggak bisa nih, misalnya gimana sih caranya? Ya udah gini. Udah, ya kan? Karena kan 2/1 kan 12/6 pi. Ya udahlah 11/6 pi. Tapi lama aja, capek lo kerjanya. 1/5/6 pi, right? Sama aja ya. Oke, keep. Terus kalau k-nya tuh masih bisa loh guys. Kenapa masih bisa? Soalnya negatif dia. Negatif 1/6 pi plus 4, right? Karena k-nya 2. 2 kali 2 pi ya 4 pi. Masih bisa karena dikurang. Itu jawabannya 3/5/6 pi. Udah. Semuanya beda kan? So we have 4 answers. First answer is the smallest. Ini kita ganti 1/6 pi aja ya. So the answer will be, kita start from the smallest. 1/6 pi. Udah, terus yang 1/5/6 pi. Terus 3/1/6 pi. Terus ini 3/5/6 pi. Kalau ini pakai graf nggak bakal ketemu. Susah, jadi panjang. Ya. Sih sama ya. Aduh, dia pakainya begini. Wah, ya udah kita pakai yang kayak tadi aja. Yang pakai ini aja ya, yang regular fractions. Dia nggak pakai mixed fractions, sama ya, jawabannya sama kok. Copy dulu deh biar enak ya, biar kita nggak ada dusta gitu. Oke, let's try, let's proof. Sama ya, tuh nggak ada beda. Yes. Yang sebelumnya yang question yang cosec itu bisa pakai grafnya nggak? Yang tadi bisa pakai graf. Kalau ini bisa juga, tapi mau coba nggak pakai grafnya gimana? Nggak kebayang sih. Ya. Tapi ini jawabannya itu sama kan? Ini sama. Coba ya Anto ya, kita coba bikin yuk yang pakai graf. Kayak penasaran juga sih jadinya. Ini jawabannya ya, next question, next answer. Terus mana sih tadi? Oh ini ya, mau pakai graf ya, kita coba lihat. Kan maunya stop sampai sini nih. Kalau graf kan berarti kita harus stop sampai sini. Kita nggak usah bikin yang ini. Kita taunya pokoknya sin theta equals 7/6 pi. Oke.
Nah, ini harus jago-jago hitung nih, harus bener-bener jago potong-potongnya. Kalau lu mau bisa. Sin theta, ya sin theta kebetulan enak ya. Ini 0, ini ya gue pakainya 2 pi di sini, ini 4 pi karena dia mau limitnya kan until 4 pi, right? Sin kan gini. Satu periodnya gini, bener gak? Ya kan? Oke, ini juga sama ya, gue copy aja. Nah, problemnya, waktu kita mau cari 7/6 ada di mana? Pasti di sini kan 1 pi, right? Lu harus potong 6. Gitu, yang jadi capeknya gitu, guys. Anto ngerti ya? Jadi kalau mau, kan ini 7/6 pi. 7/6 pi kan di sini. Yuk bagi 6 nih. Lu nggak suka lihat 1, lu harus ganti satunya jadi 6/6. Ini 12/6. Ini 18/6. Ini 24/6, right? Tapi kalau mau lebih enak malah. Jadi lu lihat lagi, setengahnya berapa nih? 3 kan, 3/6. Jadi pi-nya gue buang dulu ya, biar nggak capek lihatnya. Ini sebenarnya in terms of pi semuanya, ya. Lihat nih. I put 6/6 di sini. Ini 12/6 ya. Aduh, kayak ditambal-tambal aja nih. 18/6 di sini. Yang mau boleh. Malah kayaknya lebih gampang tapi lebih ribet. Lebih gampang di ngertiin, I mean. Ini 24/6 ya, karena kan 4 pi maunya kan. Oke. Ini jadi berapa? Plus 3 kan? 9/6. Plus 3, 15/6. Plus 3, 21/6. Dia maunya 7/6. Oke. Kok jadi emosi ya lihat giniin. Bisa. Kan 3. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9. 7 di sini. Nah. Terus 11, 12. 10, 11. Sama. Jadi 11. Ini satu garis harusnya nih. Kan dia levelnya sama. Malah lebih gampang ya. Di sini sama lagi. 19. Right? 23. Jadi ini 7/6 pi. 11/6 pi. Lu lihat sama loh. 19/6 pi. Sama 23/6 pi. Yuk pakai graf aja. Udah, graf aja deh. Lebih cepet ya. Gak usah pusing. Tapi lu harus potong 6. Yang capek begitu. Lu harus detail. Lihat gini. Gitu. Ya. Sama jawabannya. Oke, by the way, thank you Anto. Nggak kepikir, bukannya nggak kepikir apa, nggak mau ngajarin awalnya karena pikir susah, ternyata nggak. Ternyata malah lebih gampang. Sama ya, lihat. Nggak ada beda. See? Oke, another way. Thank you Anto again. Dia bikin gue jadi pengen ngajarin beginian, tapi ya jadi bagus lah. Jadi dapat banyak. Oke, next. Oh ini kita kelamaan nih kayaknya di sini. Soalnya masih ada yang lebih gila lagi. Bentar. Lanjut ya yang ini ya. Oke, pakai graf yuk. Kita coba ya, tantang diri ya. Challenge your limit using graph. When you look at this, 2 sin square theta equals 1. So what you have to do, move the 1 to the right side, biar gampang dulu. Equals 1. Sin square theta equals 1/2. Right? So sin theta equals, sin theta equals square root kan? Square root 1/2. Square root 1/2 nilainya berapa? One over square root 2. Nggak ada jawaban. Oh, ada. Sin theta equals square root 2/2. Ya, tapi ingat guys, ingat sampai mati, ingatnya sampai mati nih. Square root pasti jawabnya plus minus. Ya. Nah, berarti sin theta would be either square root 2/2 atau negatif square root 2/2. Ya. So, graph. Nah, ini dia graph yang lumayan seru nih. Graph ada cara lain selain yang kayak tadi. Ada cara lain nih yang lu tahu nih. Harusnya gini kan. Tadi kan ini pi. Ini 2 pi, right? Apa sih? Nah, ini 2 pi. Atau kita masukin ini 180 atau 360. Bisa dong. Sama ya. Karena kan kita lihatnya angle-nya kan in terms of degree. So,
the trigonometric ratio or trigonometric function will be like this because it's theta. Nah, tapi lu bisa lihat lagi guys. Ini 90 di sini, right? Si sin 90 satu, bener nggak sesuai graf? Pasti ya, nggak mungkin beda ya, namanya konsisten kan. 270 nilai -1 gitu. Ya, taruh begini. Nah, terus dia square root over 2 di mana? 45 guys. Karena ini kan 45, bener nggak? Jadi square root over 2 di sini. Karena dia 45 ya, hafalan yang ada di sini. Terus berarti sebelahnya juga sama dong, sebelah sininya. Pas tengahnya juga, berarti 135. Gitu. Tapi bisa negatif juga, negatif square root over 2 ya jaraknya kan sama distance-nya. Negatif square root over 2 ya di sini. Berarti pas di tengahnya guys, ini gambarnya nggak terlalu bagus ya. Pas di tengahnya lagi, gitu. 45 lagi kan selisihnya kan, 45 berarti 225. Terus ini 45 lagi sama. Ya. Jadi ini plus 45, 315. Jadi jawabnya 4. 45, 135, 225, and 315. Tapi kalau dia minta in terms of pi, ya udah tinggal dibagi 180 aja. Ya, dibagi 180, 45 divide by 180, 1 over 4 pi. Ini 135 divide by 180, selalu ya divide by 180 ya. Ingat kan? 3 over 4 pi, 225 divide by 180 jadinya 5 over 4 pi. Terus 315 divide by 180 jadinya 7 over 4 pi. Udah, either 2 lah, pilih salah satu aja. Kita coba lihat jawabannya, dia pi atau... Oh, pi, asik. Sama ya jawabannya. Tuh, sama ya. Ingat, ada video kok. Sir, I follow this, sir. Oke. Sama ya, tuh, nggak ada bedanya. Terus yang next, lebih ribet lagi tuh kelihatannya ya. Bentar, kok itunya hilang? Layer. Bentar ya, saya mau kecilin sedikit karena nggak muat, dikit aja. Nah, terus di sebelahnya gue bikin soal yang next. Ini soal terakhir nih. Soal terakhir yang tentang beginian. Ya, dia sampai tupai ya. Oke, masukin. Bentar, mana? Nah, ini. Ya, lu coba lihat ya, perhatiin ya. So, ini anggaplah kalau kan sin square sama sin ada pisah ya. Jadi kita let sin theta becomes a, gampang dulu. Jadi 2a square minus 5a plus 3 equals 0. What we have to do here? Quadratic equations, right? Ingat gak yang beginian? Ini berapa kalau dikali 3a, taruhnya begini. Gue taruhnya gini ya. Ini 6a, ini 1a. Dia maunya negatif 5 loh. Berarti negatifnya taruh mana? Both, coba. Kalau both, ya nggak bisa ya. Jadinya negatif 6. Coba negatifnya di sini. Iya benar, negatif 6 plus ini jadi 5a. Jadi 2a plus 1 sama a minus 3. 2a plus 1 and then a minus 3. Right? So, 2 times sin theta plus 1. Ini sin theta minus 3 equals to 0 equals to 0. We use the quadratic equation to solve the functions. Okay? To solve the a, I mean. So first thing, sin theta berarti 2 sin theta plus 1 equals 0. Berarti 2 sin theta equals negative 1. So sin theta equals negative half. Okay? Bener gak sih? Gue takut salah loh. Ini minus 5a sih. Ya udah nggak salah. Nah terus yang ini sin theta minus 3 equals to 0 kan either or kan. Either ini or ini yang 0. Ingat ya yang dulu ya. Berarti sin theta equals 3. Ini not available. Kenapa? Sin theta tuh mentoknya 1 or negative 1. That's the amplitude. Jadi kalau Yuri tanya, yang nilainya half, sin itu berapa? Sin kan gambarnya gini. Ya. Ini kan 360. 360. Ini dia minta ya tupai ya. Ya udah nggak apa-apa lah nanti aja. Kita taunya 180. Terus sin half tuh di sini guys. Ini kan satu ya, ini negatif 1 sih, yang 3 udah kagak mungkin ada lah ini, udah kayak doesn't make sense. Negatif 1 over 2,
Di sini dia harusnya. Ya, yuk perhatiin ya. Harusnya dia ada di sini. Tapi problemnya ini tuh berapa nilainya? Lu taunya sin half tuh berapa? Yang setengah. 30 kan? Right? Berarti ini jarak dari sini ke sini pasti 30 juga. Jadi 210, right? Plus 30. Ini juga 30 ke sini. Berarti 330 gitu. Ya, di sini yang 210, di sini yang 330. Kalau disuruh radian ya udah 210 over 180, 330 over 180, tinggal kalkulator aja. 21/18 berapa? 7/6 pi. Yang kedua 33/18. 11/6 pi. Udah. Nah, ini kayaknya soalnya salah deh. Yes? Itu taunya tambahin 30 dari mana? Tambah sama kurang sini. 30. Good question. Ini kan 30 kan, sin yang nilai setengah kan 30 kan. Benar nggak? Dia bakal ngulang lagi di sini, right? Ini juga pasti jaraknya 30 gitu. Nah, kalau setengah ya tambahin 30 dari 180 kan 180 plus kuadran 2. Kuadran 3 ya, third quadrant. Ini kan first quadrant, second quadrant, third quadrant, fourth quadrant. Bisa dilihat dari kayak gitu juga. Ini kayak jawabannya nggak ada ya tadi ya. Jawabannya salah itu. Oh, ada yang benar. Mana? Dia salah tuh min 3. Min 3 min 1 mana bisa? Iya, dia salah nih. Salah bongkarnya. Ini coba deh kalau kali ini. Ini kali ini kan min 2 sin. Min 2 sin. Bisa ya min 3. Oh, jangan-jangan kita yang salah. Wait. Min 6. 2A plus 1, A min 3. Dia udah berapa? 2A plus 1, A min 3. 2A. Oh. Oh iya guys, gue salah guys. Aduh. Ini salah nih. Soalnya kalau dikali dia 1 and negative 3, jadinya negative 3. Sedangkan dia plus 3 guys. Ya udah berarti dia. Nih, gue ulang lagi deh. Ulang lagi. Ya, sorry ya. Ini nanti ada yang salah. Gimana cara recording diulangnya ya? Ya udahlah, nggak apa-apa. Yang penting nonton abis. Ini 2A. Right, ini ya udah kayak gini udah capek dah. Ini minus 3 minus 1. Ini minus 3A minus 2A. Ya. Jadi ini minus 5A. Bener sih, jadi 2A minus 3. 2 times sin theta minus 3. Terus 2 and sin theta minus 1, right? Equals 0. Berarti, aduh udah males nih. 2 sin theta minus 3 equals 0. Or sin theta minus 1 equals 0. Nah, yang ini tetap, justru yang sebelah kirinya nggak bisa nih. Sin theta equals 3/2. Not available more than 1, right? Ini sin theta equals 1. Yang sin theta equals 1 cuma 1 jawabannya tadi. Nih, sin ya. Yang 1 cuma di sini. Ini kan pi, 180 kan. Berarti ini pi over 2 selesai. Atau 90. Udah, cuman ini yang jawabannya 1 cuma di sini, nggak ada lagi kan. Kalau in terms of range-nya 0 until. Ternyata segampang ini. Kita pikir terlalu susah. Factorizing salah tadi. Ya. So the answer of theta will be pi over 2 or 90 degree. Oke? Sorry ya, salah. Tapi nanti benerin aja. Salah factorize-nya. Quadratic equation-nya yang ngaco tadi. Ya. Oke. Next. Nggak ada kan? Belum di copy ya. Yang ini juga sama. Nah, tapi ini udah mulai masuk identity-nya. Oke. Ini coba lihat yang ini. Perhatiin ya. Kita udah harus pakai identity yang tadi kita pelajarin, yang Pythagoras. Kenapa? Soalnya cos and sin are two different things. Right? Sekarang, caranya gimana dong kalau lu ketemu begini? Nah, you taunya apa kalau dia Pythagoras? Karena dia ada cos sama sin yang kepisah ya. So what you understand about the Pythagoras rule on trigonometry? Sin square plus cos square
equals 1, right? So 3 cos theta nggak bisa diapa-apain. Plus 3 juga. Sin square bisa kita apa-apain nih? Kita bisa utak-atik nih guys. 1 minus cos square theta, right? Cos square theta kita pindahin. 1 minus cos square theta. Terus 3 cos theta plus 3, I have to be very careful about this. 2 minus 2 cos square theta, biar bisa factorize-nya benar. Udah, ya kan? Terus everything put to the left side. So 2 cos square theta plus 3 cos theta plus 3 minus 2. Jadi plus 1 equals 0. Right? You move everything to the left side. Next, let cos theta be A atau P, terserah ya, biar lebih enak dilihat. 2P square plus 3P plus 1 equals 0. Okay, now I cannot underestimate the quadratic equation factorization. Harus difactorize benar-benar nih. 2P sama P. Kalau dikali 1 sama 1, pasti ya kalau 1 ya nggak bisa yang lain kecuali 1. 2P terus ini 1P. Kalau ditambahin 3P, benar ya? Oke, berarti 2P plus 1, P plus 1. 2 cos theta plus 1, and then cos theta plus 1, soalnya P-nya kita ganti jadi cos theta equals to 0. So, nggak muat, taruh di sebelah kanan aja. Semua perhatiin lagi. Nah, yang pertama, first answer, 2 cos theta plus 1 equals 0, or cos theta plus 1 equals 0. So, cos theta equals negative 1 over 2, bisa ya? Negative 1 yuk pindahin, 2-nya langsung diper aja. Or cos theta equals negative 1. Both of the answer are same, are available because it is in the range of negative 1 until 1. Lu taruh cos gambarnya gimana? Ini kan pi, ini 2 pi. Atau lu masukin yang tadi ya, yang Anto bilang, pakainya 180 aja deh. Biar lebih kayak angkanya kita familiar gitu. Ya. Cos start from here. Right? Ya, bagus tuh. Nah, terus ini kan 1, ini negative 1. Right? Nah, yang negative 1 nilainya udah langsung ketahuan nih, ini 180 kan. Taruh aja. Theta equals 180 degree. Skip dulu. Ini yang negative half ada 2. Yang di sini. Right? Berapa ini? Ya nggak? Nah, tapi yang half kita taunya berapa guys di sini half? Cos yang nilainya setengah berapa? 60 kan? Bener ya? Ini kan 60. Ini 90, bener nggak? 90 ya. Berarti dari sini ke sini berapa? Ada yang bisa jawab nggak? Ini berapa nih? Halo. 120. Berapa? 120. Ya, 120. And then yang ini berapa? Ini kan 270 kan? 240 ya. Oke. Jadi bukan ini 60 di sini, berarti dari sini 60 ke 90 kan 30. Jaraknya kan dekat nih, 30 juga berarti. Jangan 90 plus 60 kan, 60 di sini jadi kejauhan. Jadi square root 3 over 2 jadinya. So the theta will be 120 and 240. Terus disuruh jadiin pi. Oke. Berarti ada 3 jawaban ya, 120, 240, 180 dulu ya. 180, 240. So ini jadiin pi, divide by 180, ini langsung pi itself. Terus 12 bagi 18, 2 over 3 pi. Ini 24 over 18, 4 over 3 pi. Dah, so the answer will be 2 over 3 pi, pi, and 4 over 3 pi. Oops. Here. Oke. Kita lihatin jawabannya. Ya, benar. Yes? Itu kenapa yang tadi yang 270 nggak masuk? Karena gini, 270 itu ada di 0 pas. Ya. Kan dia maunya yang negatif half, yang di sininya. Yang di sini kan poinnya dia sini biar less than 270 kan. Right? Ngerti nggak?
Ini soalnya juga kayaknya nggak order sih jawabannya. Lihat ya. Tuh, harusnya 4/3 di sebelah kanan gitu. Oke. Gimana, Jessica? Iya, sudah ngerti. Oke. Jadi yang 270 itu memang buat 0 tempatnya, 0. Yuk, harus gambar dulu. Pakai graf lebih gampang, nggak usah pakai yang tadi, kayak 180 minus buang-buang waktu itu. Oke, let's try to do this one. Proving nanti ya, kayaknya Jumat aja deh. Saya pikir susah kalau nggak. Tapi kasih sedikit intronya dulu. Ya, kita punya waktu banyak kok di sini, waktu banyak banget, nggak mepet, nggak buru-buru. Ya. So solve exactly. Nah, ini lagi-lagi cos square. Oh, udah nggak perlu diganti ya, soalnya udah sama semua ya guys. Udah enak tuh. Ya. Nah, kalau kayak gini, kayaknya kita nggak bisa factorize deh. Yuk pakai formula ABC. Gila. Ini soalnya sih kacau. Ini kan kalau you jadiin P square plus 3P minus 1 nggak bisa di factorize, coy. Ya nggak sih? Kalau dikali 1 ditambah 3, ya nggak ada lah. Oke, jadi kita masukin formula. Formulanya gini, ingat nggak? Minus B plus minus square root of B square minus 4AC over 2A. Ya udahlah, nggak apa-apa. A equals 1, ya kan? B equals 3, C equals negative 1. Jadi x1, 2 or cos theta equals ya, kan dia pakai cos theta. Minus b plus minus square root of b square minus 4a times c over 2a. Ini pure calculator, soalnya kagak bisa dihitung. Ya, berarti minus 3 plus minus square root of 9 plus 4. Lu lihat, square root 13 berapa? Ya kan? Nggak ada. Ya udah, berarti cos theta equals negative 3 plus, yang plus dulu ya, yang ambil plus, ini yang kedua ambil yang minus. Yang plus berarti yang ini, negative 3, gila, susah. Plus square root 13 over 2. Ya, jadinya 0.3, udah bagus, sengaja bagusin 0.30 bla 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 sih harusnya. Ini negative 3.3. Nah, sekarang yuk lihat, yang negative 3.3 yang nggak make sense, guys. Not available. Why? Because it is more than or out of the range. The range is of cos theta is negative 1 until 1. So yang cos 0.3 aja. Nah, 0.3 itu cos berapa? Lu harus pakai kalkulator. Ini ngajarnya susah loh. 0.3 berarti tinggal masukin dulu. Ingat ya, kalau untuk mencari nilai 0.3-nya berarti pakai shift cost kan? Shift cost of 0.3. Nah, 72,5. Oh, taruhlah. Jadi cos theta equals cos 72.5. Oke. You kalau mau maksa pakai graf bisa banget. Lu lihat nih. Cos kan gini ya. Right. Ini kan 360. Ini 180. Ini pasti 90 lah ya. Ini pasti 270. Terus dia 72,5 tuh about here. Ya. 90-nya gue pindahin sedikit. Mau maksa boleh ya, mau maksa boleh. 72.5. Berarti ini, kan ini 0.3-nya di sini. Man, ini 90. Ini 90. 72,5 kira-kira di sini. 0.3 ada di sini nih, guys. Ya. Nah, selain 72,5, another 0.3 ada di sini. Kira-kira berapa ini? Ada yang bisa langsung jawab nggak? Kan berarti from 90 to 70. Tunggu. Saya kasih warna lain ya. Sini kan 72,5. Oke, ini berarti either 72.5 or yang di sini berapa? Kan 270 di sini. Nah, 72,5 itu ke 90 berapa? Yuk harus hitung kan range-nya. 90 minus 72.5. Jawabannya 17.5. Berarti 270. Yang di sini 270. Sorry. Wait. Gue pindahin lagi 270-nya. 270 ada di sini. Berarti yang merah ini berapa?
jarak dari sini ke sini, lu lihat ya. Ini 17,5. Berarti dari sini ke sini juga harus 17,5. Jadi jawabannya 270 plus 17,5. Jawabannya 287,5. Tapi coba aja pakai kalkulator, jawabannya dekat kok, 0.33 bla bla bla. Kalau ini mau pakai rules, bisa. Rules-nya ya gampang. Yang pertama, 72.5 plus K times 360. Ya karena dia cuma satu ya jawabannya 72.5 aja. Yang kedua, negatif 72.5, right? Ingat kan yang cos plus K times 360. K-nya pasti 1. 360 minus 72.5 berapa? Jawabannya juga sama, 287,5. Oke, rule bisa sama, bisa beda, cara bisa beda, tapi jawaban pasti sama. Oke, ini jawabannya. Oke, lanjut. Proving. How do you prove? Nah, proof ini lumayan seru, tapi kadang-kadang rese aja gitu. Yuk lihat ya. Ini aja udah kayak apaan sih disuruh proof equals 1. Ini yang kanan jangan lihat ya. Yang kanan jangan dilihat. Saya nggak pernah saranin ini lihat yang kanan. Itu susah banget jadi ngertiin. Jadi mending di sini. Ya proof. Gedein. Proof 1 minus cos square times cosecant square theta equals 1. Yang you tahu apa? Sin square plus cos square. Kalau kalau pakai squarean berarti pakai Pythagoras. Terus ini kan 1 minus cos square sebenarnya sin square. Perhatiin deh. Ini kan kita bisa akalin ya, kita pindahin kan. Right? Ya udah berarti sin square theta times cosecant square theta equals 1. What is sin? What is cosecant? Sorry, what is cosecant? Cosecant dia lawannya sin kan? Kan CS-an gitu. CS gitu. Oke. Berarti sin square times 1 over sin square theta equals 1. Ini kan bisa di cross. Jadi kalau proving itu buktiin kiri sama dengan kanan gitu. 1 equals 1. Udah gitu doang. Jadi yang penting kiri sama dengan kanan. So left equals right. Udah proven. Gitu doang sih guys. Ya, masih gampang. Number 1 masih gampang. Proving. Karena kita pakai yang kita udah tahu. Yang kita udah tahu di sini. Ini yang kita tahu ya. Oke. Lanjut. Next question. Mungkin 2 nomor aja dah, atau 3 dah. Nih, tan sin. Tan sin plus cos jadinya secant. Gila. Ini kelihatannya gampang. Proof gimana nih proofnya? Oke, kita coba ya. Ini kayaknya materi yang paling susah yang saya ajarin deh. What is tan? What do you know about tan? Jadi proof left equals right. Ya, left equals right. What do you know about tan? Tan is sin over cos. Right? Times sin theta plus cos theta. Right? Equals secant theta. Tulis dulu, kanannya jangan diganti-ganti ya. Nah. Terus ini kan sin over 1 kalau nggak ada. Right? Jadi ya sin square over cos. Karena sin times sin, right? Yang ini kita bikin dulu. Over cos theta plus cos theta over 1. Kanan ya udah tulis ulang. Lu lihat, yang kiri harus diapain? Ada yang punya ide gak? Ayo sebutin dong, idenya diapain nih yang sebelah kiri nih? Kayak ada fraction and fraction. Ada yang bisa jawab? Kevin gimana? Itu di plus atau dibagi, Sir? Sorry, boleh agak keras gak suaranya? Itu plus kan, Sir? Ya. Kali cos x cos theta. Iya, yang sebelah kanan, making the denominator equal, right? Jadi ini kali cos theta, ini cos theta ya. Jadi sama fractionnya? Sin pangkat 2 theta plus cos pangkat 2 theta. Oke. Sin pangkat 2 theta plus cos pangkat 2 theta berapa? 1 kan? Ya. Right, ini kan udah rules-nya dari sini, yang ingin tahu.
sin square theta plus cos square theta harus 1. Ini yang Pythagoras rule ya. Oke. Udah selesai. Lawannya cos apa? Secant. Oke, jadi yang susah ini udah mulai mikir-mikir nih. Ini nih. Equalize denominator on left hand side. Yang kiri ya, yang kanan ya kan cuma buat benerin aja, buktiin aja gitu. Jangan taruh angka ya dulu. Dulu waktu SMA masukin angka tan 45 sin 45 plus cos 45 jawabannya secant 45. Nggak boleh ya. Itu cara curang banget, nggak boleh, itu pasti disalahin. Namanya proving in terms of theta, nggak boleh lu ganti-ganti jadi angka asal gitu. Oke, satu lagi lah kayaknya masih bisa. Wow, ini udah mulai. Ini jangan, makanya ini Eka nggak suka soalnya gara-gara dia pakai pernya itu pakai over slash gitu, dash apa namanya garis miring slash ya, nggak enak liatnya. Berarti kita coba modify dulu ya, yang namanya slash itu jadi gini aja. Kita ubah dulu supaya gampang liatnya, enak. Cos theta over gitu, tan theta, terus plus kan, sin theta over 1 minus cotangent theta. Ini sin theta plus cos theta. First thing first, when you want to find the proof of identity, what you have to do, yang tan semua lu ganti dulu, cosine in terms of cos and sin. Jadi gini. Nah, ya susah di awal nggak apa-apa. Terus plus gitu kan. Gue ganti warna ya. Sin theta per 1 min cotangent. Cotangent berarti cos over sin. Right? Terus kita apain? Gak enak lihat over and over times cos over cos. Ya, jadinya apa nih? Cos square theta over 1 kali cos kan berarti cos theta minus ini sin theta. Right? Beres. Terus plus, udah lebih enak ya, jauh lebih enak sih, lebih santuy lihatnya, matanya lebih nggak capek. Ini times, ini bawahnya ada sin ya, karena ini cos, lu kalinya cos over cos. Kalau sin berarti ini sin over sin, biar hilang gitu. Oke, berarti atasnya sin square theta over sin theta minus cos theta, right? Ini kan kali pelanginya, Rainbow rule-nya. Dah, bawahnya masih agak beda. Oke, diubah sedikit aja, lu lihat ya. Yuk bisa bakal lihat satu hal yang agak beda nih. Kan ini cos minus sin, ini sin minus cos. Wah, denominatornya masih belum sama. Kita bisa maksain sama dengan cara yang lebih beradab gitu ya, lebih gampang. Ini gue ganti ini jadi negatifnya gue pecah. Boleh nggak? Jadi ke bawah. Boleh ya? Ini kan minusnya lu buang, jadi sisanya cos theta minus sin theta. Ini memang mikir panjang ya, mikirnya rada ribet. Jadi ya pindahin aja langsung ke atas. Oke. Wait, nggak bisa. Oke lah, kita harus kerja sekali aja gitu. Kerja beberapa kali ya biar lebih enak. Jadi ini cos square theta over cos theta minus sin theta plus sin square theta over, ini negatifnya cabut, cos theta minus sin theta. Terus ini kan ketemu nih, minus sama plus, ini algebra banget ya. Minus sama plus jadi minus nih, ganti aja. Gitu. Udah, hampir beres. Over cos theta minus sin theta kan. Ini cos square theta minus sin square theta. Nah, udah hampir beres sih sebetulnya, cuman kayaknya kita harus mikir lebih keras dikit. Ya, we learned the algebra. What is the algebraic formula of quadrats? Ini ada yang ingat nggak factorization-nya gimana? Yuk, Sektri. Halo. Factorize jadi apa? Yuk, siapa aja boleh jawab. Plus B
Yep. Ya, there you go. Sih, ini sama tuh. Ya, jadi kita bisa ganti cos theta plus sin theta times cos theta minus sin theta over cos theta minus sin theta. Buang ini. Soalnya sama. Ya udah sisanya cos theta plus sin theta. Proven. Cuman itu balik aja. Ya udah kita ganti lagi biar puas. Sin theta plus cos theta. I don't know how to tell you this, but I think you need a lot of workings. You need a lot of exercise. I will give you some exercises. You nggak harus bikin jadi homework, tapi jadi latihan aja. Proven ya? Jadi latihan aja ntar. Four. Nanggung banget sih. Menurut saya nanggung. Kita latihan lagi, coba lagi, bikin lagi. Habisin aja deh. Masih ada waktu, masih banyak. 1:30. Ini juga sama ya, kalau ketemu overnya kayak gini, lu gampangin aja. Gampangin gini. Oh, udah. Nah, biar jadi secant minus tan square, you harus mikir gini. Ya, what I have to do in order to solve become secant and tangent. Secant is part of cos. Tangent is part of sin over cos, right? Nah, caranya, I sih lebih kepikir, nggak tahu ya, ini kayak memang udah dari sononya. Kalau ada 1 over beginian, yuk ganti. Kali reciprocalnya. Ya, ini jadi times by its reciprocal. Okay, after you multiply by its reciprocal, jadi atasnya kan 1 minus sin square, sin A bracket square kan? Ya nggak? Bawahnya jadinya A plus B times A minus B lagi. Oke, A plus B sama A minus B lagi nih guys. Berarti 1 square minus sin square A, right? What else you can do? 1 minus sin A bracket square. Ini bukan cos square ya. Ini yang bawahnya yang cos square. Cos square A. Right? Terus, habis itu masih hampir belum saya udah mau cos nih, udah ada cosnya nih guys. Dilihat ya. Hampir beres nih. So what next you can do? You tinggal buka 1 minus. Nih, lihat ya. Ini bisa kita giniin kan. Square-nya kita copot keluar. Bareng-bareng, keluarin bersama-sama nih. Kenapa? Soalnya ini ada square, ini ada square. Gitu. So, kita ganti lagi. Ini semua rules bakal kepake. Ya. Nah, ini kan kita jadi 1 minus sin A over cos. Berarti 1 over cos A. Semua fractional idea, fractional basic, you harus pakai square. Right? Bener nggak? Kayak gini loh. A plus B per C sama dengan A over C plus B over C. Ya udah tinggal dibukain nih 1 over cos minus sin over cos. 1 over cos is secant, sin over cos is tangent. Square, proven. See? Ini kayak holy others sih buat kalian. Kenapa? Soalnya ini baru diajarin. Nanti ya kasih soal, yuk coba bikin utak-atik sendiri. Ya. Again, jangan berkecil hati dulu. Ini soal memang susah, tapi you bisa kerjain aja, kerjain sampai keringetan, men. Susah ini. Coba kita lihat lagi ya. Yang ini juga sama, namanya over harus lu ganti jadi apa tuh? Jadi apa sih namanya? Jadi pecahan gini ya. Bukan cuman keringetan aja, jadi malah makin ngantuk kerjaan ginian. Gitu ya. Tuh, lu lihat aja, disuruh jadiin sin sama cos. What you can do? Tan secant. Well, yang you tahu apa? Pythagorasnya. Ini kan. Atau kalau kita bagi cos, nah baru nih. Kita pakai yang ini. Ya, berarti tan square theta
plus 1 equals secant square theta. Nah, yang atas, 1, yang satu ini yang di atas nih ya. Saya mau ganti jadi, boleh dong, saya pindahin begini. Right? Think with me ya. Kalau you nggak bisa nggak apa-apa, yuk ikutin logiknya aja dulu. Oke, berarti tan theta plus secant theta minus bracket secant square theta minus tan square theta. Oke, terus over tan theta minus secant theta plus, you bisa ganti jadi ini kan, tapi nggak mau dulu. Nanti kita belakangan dulu. Satu-satu, jangan bikin jadi lebih rempong gitu. Ya, 1 dulu. Oke, berarti yang atas tan theta plus secant theta, bracketin dulu ya biar lebih kayak aman gitu, kita save dulu. Secant square minus tan square, berarti kan boleh dong secant plus tan, a square minus b square kan patternnya ini. Ya. Oke, jadi secant theta plus tan theta times a minus b, secant theta minus tan theta over tan theta minus secant theta plus 1. What you can see on the top or on the numerator side, ini sama, right? Benar nggak? Ini sektan, bukan setan ya, secant tangent, ini tangent secant. So, kita bisa factorize lagi yang di atas. Tan theta plus secant theta, kasih warna kuning, dikali berapa? Dikali sama, ini kan tinggal satu ya, 1 minus si ini, secant theta minus tan theta, right? Oke, lanjut, tinggal over tan theta minus secant theta plus 1. Nah, sekarang lu lihat lagi, ini kan kita open bracket yang atas ya, tan theta plus secant theta times 1 minus secant theta plus tangent theta, right, over tan theta minus secant theta plus 1. Sekarang lu lihat lagi guys, yang di atas ini sama yang di bawah sini sama ternyata. Cuman beda posisinya doang. Nih, sama guys. Lihat deh, 1-nya tinggal satu di kiri, satu di kanan. Second-nya minus second sama-sama minus second. Tangent plus tangent plus tangent. Ya udah langsung jawabannya lu coret, bisa dicoret nih, bisa dibuang. Ya. Jadi jawabannya tan theta plus secant theta saja. Terus belum selesai. Ya kan? Nah, tan theta plus secant theta belum selesai nih, harus 1 over sin plus cos. Oke, kita ganti. Tan itu apa? Sin theta over cos theta plus 1 over cos theta, right? Secant kan 1 over cos nih. Jadi sama-sama penyebutnya, denominatornya equal. Sin theta plus 1. Wih, udah sama tuh. Right? Tapi masih hampir aja. Jadi ganti lagi 1-nya di atas, tinggal ditaruh di depan. Oke. Udah jawabannya proven gitu. Yang penting dari kiri lu utak-atik jadi kanan gitu. Atau yang kanan utak-atik jadi kiri. That's all the topic for today. Ya. Besok next meeting kita review dulu yang tadi yang proving sama next meetingnya lagi next week lah berarti ya. Kita baru masuk LD addition formula, double angle formula. Oke, ini lebih banyak lagi ya. Jadi kita bisa cari what is the value of cos 75. Bisa ternyata. Oke. Ini half angle kayaknya nggak ikut deh. Ada nih, ada half angle bisa. Ya udah nanti aja. Oke. So I will stop the sharing. This is the first meeting of our topic.